Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi sama Bapak Pak Cipni Mulyadi. Nah, untuk penjelasannya, Bapak di sini menggunakan video biar bisa ditonton langsung sama mahasiswanya ya, ataupun baca sendiri pun bisa sih ya. Tapi mungkin Bapak akan menjelaskan ya tentang motor pembakaran dalam bagian kedua, yang mana bagian kedua ini nanti akan membahas tentang motor 2 tak dan 4 tak ya. Nah, sebelum ke sana kita ke pengertian dulu motor bensin. Jadi motor itu ada dua ya, motor pembakaran dalam itu ada dua, atau motor bensin, ada juga motor diesel. Nah, kita bahas dulu sekarang motor bensin, karena kalau dibahas dua-duanya ya kebanyakan ya, tapi secara sepintas itu sama ya, cara kerjanya motor bensin sama motor diesel. Cuma yang bedanya coba apa, kalau bensin itu pembakarannya menggunakan busi, kalau diesel itu pembakarannya menggunakan tekanan kompresi yang mencapai suhu tertentu gitu ya. Kalau bensin 400 derajat Celcius, kalau diesel itu 600 derajat Celcius. Itu ya yang membedakan di situ. Yang lainnya sama ya, untuk cara kerjanya sama seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada juga di sini yang disebut dengan motor ya. Motor itu apa ya? Ini motor itu kan alat ya, alat yang bergerak bila bekerja menimbulkan tenaga atau energi. Nah, itu disebut dengan motor gitu ya. Sedangkan motor bakar apa? Nah, berarti alat yang bergerak yang diperoleh dari gas pembakaran gitu ya, atau dari hasil pembakaran gitu ya, oleh itu. Nah, itu bedanya motor dengan motor bakar. Berarti motor bakar itu berarti motor yang dihasilkan dari proses pembakaran gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada motor listrik, berarti dari listrik motornya ya, pergerakannya dari listrik gitu kan. Motor mekanik berarti dari hasil mekanik gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini ada motor bensin. Nah, ini motor bensin sebelum dimodifikasi. Nah, ini misalnya seperti ini nih. Nah, motor bensinnya ada jok, ada tangki, ada rangka. Di sini ada bagian-bagiannya. Nah, sesudah dimodifikasi misalnya jadi trial seperti ini. Nah, itu bisa aja ya, tinggal di ini. Nah, secara kualifikasi motor bensin, nah di sini ditinjau dari cara memperoleh energi thermal. Ini mesin kalor dibagi menjadi dua, mesin dengan pembakaran luar dan mesin pembakaran dalam. Nah, kita bahas yang pembakaran dalam ya. Nah, mesin dengan sistem pembakaran dalam, nah, dengan dikenal dengan menjadi dua macam ya tadi ya, yang diesel sama yang bensin. Nah, konversi bensin di sini ada dua, yaitu ada 2 tak dan ada 4 tak. Nah, 2 tak di sini adalah motor jenis ini melakukan 1 kali langkah usaha, memerlukan 1 kali putaran poros engkol. Pada motor ini langkah yang terjadi hanya 2 kali, atau poros engkol hanya berputar 1 kali dalam untuk melakukan siklus ya. Sedangkan kalau 4 tak ya ialah banyak digunakan karena 4 ya. Nah, ini dibutuhkan 1 kali langkah usaha, itu 2 kali putaran poros engkol. Kalau tadi 2 tak itu 1 kali ya, 1 kali putaran poros engkol. Kalau 4 tak itu 2 kali putaran poros engkol. Pada motor ini terjadi 4 langkah ya. Sama juga di 2 tak ini juga 4 langkah, cuma disekaligus,kan ya. Nah, sekaliguskan bagian atas bagian bawah itu. Itu bedanya antara 4 tak dan 2 tak ya. Bisa dibacalah ya biar lebih. Nah, selanjutnya prinsip kerja. Nah, prinsip kerja 4 tak di sini. Pertama ada langkah hisap.
Nah, ini ada TMA, TMB. TMA ini yaitu titik mati atas, sedangkan TMB titik mati bawah. Itu ya. Setengah putaran ya 180 ya. Kalau satu putaran berarti 360. Kan? Yang pertama ada langkah hisab tadi. Jadi di mana langkah hisab itu torak ya, torak bergerak dari TMA ke TMB gitu ya. Jadi cross engkol berputar setengah putaran gitu kan. Sebenarnya itu lebih dari setengah putaran ya. Baru nanti langkah kedua udara dulu masuk ya, udara masuk ke dalam ruang bakar. Jadi sambil bergerak dari TMA ke TMB, udara itu sudah masuk. Baru setelah itu nanti langkah kedua yaitu langkah kompresi ya. Nah, langkah kompresi ini TMA ke TMB engkol berputar 360 derajat satu putaran, dan langkah ini katup masuk dan katup buang masing-masing bergerak nih makin naik, membuat ruangan semakin sempit sehingga daya kompresi di dalam ruang menjadi tinggi. Jadi di sini perputarannya 360 ya, dari TMB ke TMA gitu. Di TMB misalnya di bawahnya itu berputar terus 360. Itu tidak sedikit ya, tapi berputar 360 sampai dengan tekanan tertentu berapa gitu ya. Dan katup masuk dan katup buang itu harus tertutup gitu ya. Ini 360, berarti mengatakan 180 salah ya. Jadi itu 360 satu putaran penuh ya. Nah, selanjutnya beberapa saat sebelum mencapai TMA, engkol berputar mencapai 360 derajat. Ya, ini satu putaran penuh nih ya. Pada akhir langkah kompresi gitu ya. Busi meloncatkan bunga api. Nah, sebelum TMA, engkol berputar mencapai pada akhir langkah kompresi. Busi mencelompatkan bunga api. Jadi sebelum 360 derajat pada langkah kompresi tadi, nah itu busi memberikan bunga api gitu ya. Baru terjadi langkah usaha gitu ya. Nah, berputarnya berapa? 360 derajat. Nah, sehingga gas baru bermanfaat menjadi terbakar gitu kan. Sampai bisa mencapai TMA gitu. Jadi baru nyampe lagi ke TMA ya. Itu langkah usaha. Terus ada langkah buang. Nah, langkah buang ini piston bergerak berputar 270 dari TMB ke TMA tadi ya. TMB ke TMA engkol berputar 270. Maka pada langkah ini katup buang terbuka dan gas hasil sisa pembakaran terdorong keluar oleh piston melalui saluran buang ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini gambarnya lebih jelasnya ya. Ada langkah hisab, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, bagaimana yang dua tak? Nah, dua tak sebenarnya sama. Yang jadi membedakan apa? Nah, di sini ada bagian atas dan bagian bawah di sini. Ya, kita coba perbesar gambarnya. Lagi juga. Ini ya, perbesar lagi. Foto itu bagaimana ya? Salah. Nah, jadi yang dua tak itu ada bagian atas dan bagian bawah di sini. Nah, di sini di engkol. Ya. Coba diperkecil. Nah. Kelihatan ya? Nah, di sini kompresi, pot close, dan udara masuk di sini. Ya, ke dalam crankcase ya. Hintok crankcase ke dalam poros engkol. Nah, di sini. Jadi udara di sini masuk. Nah, gitu kan? Maka di sini torak akan menekan
udara dan bahan bakar yang ada di atas, gitu kan. Berarti di sini terjadi langkah hisap, kompresi dan langkah hisap atau kompresi, kehisap atau kompresi, gak apa-apa, terbalik juga ya. Nah itu, cuma ini terbuka nanti, ya ini terbuka. Nah ini biasanya ada reed valve di sini. Jadi pada saat ini tertutup, nanti reed valve menutup. Nah langkah selanjutnya di sini kompresi, ya, ekspansi dan close di sini, tutup tertutup potnya, maka terjadi langkah kompresi. Jadi semakin menekan. Kalau di sini menekannya sedikit, maka langkah kompresi di sini menekannya semakin banyak, kita semakin menekan gitu ya. Terus ekspansi, ya, ini langkah usaha di sini ya, atau maaf tadi expand ya, ini si expand, sini house. Jadi di sini udah kompresi baru langkah usaha. Jadi sini langkah kompresi dan langkah usaha, potnya tertutup gitu ya. Nah baru di sini langkah ekspansi, yaitu pembuangan. Jadi, udah usaha baru pembuangan, dibuang gas sisa pembakaran ke sini. Terus ini nanti akan terbuka di sini sambil kebuang di sini. Ya, dari gas ini, hisap ini nanti akan ketekan ke bawah ya, armatorak. Nah ini akan kebuang juga ke sini ya, jadi mendorong gas sisa pembakaran. Terus di sini ya, nah ini lakukan lagi seperti tadi Bapak ya. Jadi proses pembuangannya seperti ini, dia masuk di sini ya, bahan bakarnya mendorong gas sisa pembakaran keluar gitu. Ya. Nah reed valve di sini start ya, stud ya, stud tertutup ya. Oke. Nah selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan 4 tak dan 2 tak. Yang 4 tak itu lebih hemat, polusinya lebih rendah gitu ya. Terus tenaga yang dihasilkan lebih besar kan, pembakaran lebih sempurna gitu ya. Tenaga yang dihasilkan. Nah kalau 4 tak kekurangannya apa? Perawatannya lebih sulit dibandingkan dengan 2 tak gitu ya. Terus relatif lebih sulit daripada relatif lebih sulit dalam perbaikan, repairnya lebih. Tuh. Nah kelebihan dan kekurangan motor 4 tak. Nah, motor 2 tak itu mudah dihidupkan ya, sedangkan dan perawatannya lebih mudah karena tanpa katup gitu ya. Nah, kekurangan 2 tak apa? Polusi ya, karena terbakar, pembakarannya tidak sempurna karena menggunakan oli samping gitu ya. Terus dan pemakaian bahan bakarnya boros karena pembakarannya kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Ya tadi ada oli gitu ya. Terus kan termodinamika. Nah termodinamikanya seperti ini. Di sini ada P ini tekanan, sedangkan di sini P itu volume. Ya. Nah ini 1, kedua ya di sini. Nah, ini kan toraknya ya. Nah, dari sini toraknya. Tuh, ya. Misalnya kayak ini katupnya di sini. Misalnya dari 0 dulu di sini, 0 ke 1. 0 ke 1 di sini sampai dengan 1 ke 2 itu terjadi langkah hisap ya. Jadi 0 ke 1 sampai ke 2 di sini ya terjadi langkah hisap ya. Di sini kan 1 di sini tarik, maka ini akan menarik ke sini kan sampai dengan sini kan terjadi langkah hisap. Nah, pas langkah ke sini kedua, nah di sini akan torak bergerak ke depan kan di sini. Berarti terjadi langkah kompresi di sini. Terus sampai sini. Nah, pada saat di sini, nah itu terjadi langkah usaha atau terjadi percikan bom api. Baru terjadi langkah usaha. Nah,
5 ke 1 baru nanti terjadi langkah buang. Balik lagi 1 ke 2 terjadi langkah hisap. Terus berulang seperti itu. Nah, ini artinya ini tekanannya semakin tinggi gitu ya. Semakin atas. Kalau menurun, nah ini seperti ini, 4 ke 5 itu menurun. Ya. Nah, lebih jelasnya ini. P1 tekanan di sini. Ya. Volumenya di sini. Jadi volumenya besar. 1 ke 2 di sini. Nah, ini masih ke langkah kompresi di sini. Kan tadi 360 derajat ya. Langkah kompresi di sini. Nah, ini akan terjadi peningkatan tekanan. Cuma volume di sini akan bukan berkurang ya, tapi dipadatkan ya. Volumenya akan kecil ya. Nah, volumenya mengecil ya, jadi bukan berkurang tapi mengecil volumenya dengan tekanan yang tinggi. Nah, tekanan yang tinggi sambil tekan terus, baru di sini langkah usaha, di sini terjadi percikan bunga api. Baru di sini terjadi langkah usaha keempat. Di sini terjadi langkah buang 4 ke 1 gitu ya. Tekanan turun gitu. Ini juga tadi turun tekanan, ini juga turun. Terjadi lagi di sini langkah hisap gitu. Nah, ini diagram Pepi. Kan diagram TS, yaitu waktu dan suhu gitu ya. Nah, di sini T1 ya. T1 di sini suhunya misalnya 30. Naik T2. Suhunya menjadi berapa? Misalnya T2 kan di sini ya. Misalnya jadi 100 atau 150. Pas T3 akhir kompresi di sini naik misalnya jadi 400 ya kalau bensin. Dar terjadi ledakan, maka terjadi langkah usaha, maka suhunya akan turun gitu ya. Nah, itu turun sampai sini gitu ya. Terjadi turun lagi sini. Langkah hisap gitu ya, terjadi langkah hisap. Langkah usaha ini, di sini langkah buang gitu kan. Nah, di sini terjadi langkah hisap di sini, suhunya di sini kalau langkah hisap. Kalau langkah buang di sini suhunya. Ya, makanya panas gitu ya, lebih dari 100 derajat kalau buang itu kan. Nah, ini sini karena masih tinggi juga ya, lebih dari 100 derajat. Itu. Hanya kalau knalpot kenapa masih panas ya? Itu pemindahan grafiknya seperti itu. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Silakan dipelajari, nanti ada di UTS gitu ya. Ini lambang apa? Perbandingan gitu ya. 6,7 pembandingan kompresi biasanya 6,7. Waktu T-nya misalnya 30 derajat, T1-nya. K-nya itu 1,34 misalnya konstan tadi ya. Konstan K-nya tekanan 1 atmosfer misalnya berapa ya, TM-nya. R-nya 29 misalnya, Km-nya 10. Km itu berarti Ki masuk gitu ya. Jadi kalau yang masuk berapa gitu kan. Kalau yang masuk berapa? Volume. Nah, ini volumenya volume 1. Nah, volume 1 volume langkah ditambah Pc. Pc itu volume silinder gitu ya, volume silindernya. Maka volume langkahnya 113. Nah, ini ada rumusnya sebenarnya ya. Nah, silakan cari tahu ya. Nah, berapa di sini P2-nya? Misalnya P2-nya jadi 16 gitu. Maka untuk mencari satu P2-nya, nah, proses keduanya gimana itu ya. Maka di sini perbandingan antara volume 1 dengan volume 2 berapa? Nah, itu ya. Berarti 7 gitu ya. Nah, dengan volume 1 berarti seluruh volume di ruang bakar, dengan volume 2 ialah volume silinder yang bagian sedikit atasnya gitu kan. Nah, itu. Nah, ini proses 2 ketiga yaitu Ki masuk. Nah, ini CP. Nah, CP-nya berapa? Konstanta CP biasanya 1000 ya, biasanya 1000.
Tadi sudah diketahui pi 1 per pi 2 nya 7 tekanan. Nah ini tinggal kalikan ya, kalau ketemu udah itunya. Nah ini berarti pi 2 nya di sini 14 atm. Kalau tadi pi 1 nya kan 1 atm, perubahan jadi 14 atm. Nah, terus berapa tekanannya di sini? Nah tekanan berapa? Suhunya. Kalau tadi tekanannya, sekarang suhunya. Berarti suhu di T2 tadi itu 58,7 Kelvin di sini. Kalau pakai Kelvin ya. Kalau pakai Celsius tinggal diganti aja ininya. Ya. Proses 3 ke 4 yaitu proses langkah usaha ya. Pi 2 sama dengan Pi 3 sama dengan 1 cm persegi ya. Jadi volume 2, volume 3 sama dengan 1 cm persegi itu. Nah T3 Q masuk per CT tambah T2 itu rumusnya ya. Jadi kan pada T3 itu kan ada Q masuk tadi dari kompresi, terus CP dibagi per CP nya bagi T nya. Nah CP nya di sini 0,171 ya, berdasarkan ketentuan tadi ya. Ketentuannya ditambah T2 nya 587. Ini sudah di apa, T2 nya kan di sini tadi ya, ini kan 587 Kelvin ya, itu berarti sudah dimasukkan ke dalam Celsius ya. Kok jadinya jadi Kelvin? Nah ini berarti ada yang salah ya. Oke, gak apa-apa, itu cuma hitungan saja. Tekanan di sini, berarti tekanannya di sini 15 ya, 15. Ini harusnya tadi kan 600 Kelvin. Nah ini harus dibetulkan dulu ya. Kalau pakai Kelvin ya semuanya pakai Kelvin, kalau mau pakai Celsius semuanya pakai Celsius. Nah, di sini cuma ada salah kehitungan saja, tapi rumusnya sudah betul ya. Nah ini tinggal diikuti saja. Nah ini M kali CP, artinya yang tadi ya, jadi massa ya, massa masuk dikali CP nya 0,71. CP itu kalau gue salah 1000 karena konstanta udara habis volume ya, udaranya. Coba ketentuannya di sini ada nggak? CP nya di sini udah, CP nya nggak ada, harusnya ditulis dulu berapa yang sesuai dengan CP nya. Nah ini kinerja mesinnya. Nah jadi pada kinerja mesin ini tidak semuanya digunakan ya, digunakan untuk tenaga, tapi digunakan untuk yang lainnya ya, dikonsumsi untuk lainnya, air pendingin ya, terus gas buang, terus yang lainnya lah ya. Jadi nanti si tenaganya itu yang di panasnya ini kan ini seperti ini kerugian panasnya. Jadi ada gas buang, jadi di gas buang itu udah 34%, pendingin udah 32%, terus penumpang torak udah 3%, kan torak juga ada beban ya, terus 6% gesekan, terus yang digunakan efektifnya cuma 25%. Jadi masih sangat jauh dari ini ya, tapi tergantung bahan. Kalau bahannya lebih bagus itu efektifnya bisa ditekan lagi lebih bagus. Nah oke, itu saja mungkin dari Bapak ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ada hal apa sih yang perlu dibahas, karena di sini untuk rumusnya gak apa-apa, nanti bisa dibetulkan lagi. Ada contoh lain nanti yang lebih bagus daripada ini. Ya mungkin itu saja dari Bapak untuk video ini. Silahkan ditonton dan di subscribe karena Bapak tampilkan di YouTube ya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.